Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatun Naimah dengan NIM 22612060001 dari Program Studi Perbankan Syariah semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan memaparkan tentang PT Indofood untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi, dosen pengampu Ibu Samlatul Iza, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah singkat dari PT Indofood, yang kedua yaitu visi dan misi PT Indofood, yang ketiga analisis SWOT, dan yang keempat strategi PT Indofood. Yang pertama yaitu sejarah Indofood. PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain Indomie, Supermie, Sarimi, kecap dan saus Indofood, Promina, Sun, dan bumbu kaldu Indofood lainnya. Namun, produk yang diutamakan dan diandalkan oleh perusahaan ini adalah Indomie atau mie instan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tahun 1994 berubah nama menjadi PT Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Indofood ingin menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang selalu memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen, yang merupakan faktor kesuksesan dari perusahaan. Melalui staf yang handal sebagai aset terbesar yang dimiliki oleh PT Indofood, dan dengan didukung melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan untuk mencapai hasil yang excellent dengan mengandalkan kinerja tim. Hal ini dibuktikan oleh PT Indofood yang memiliki 63 perusahaan beserta anak cabang dan distribusinya lebih dari 360 depot. PT Indofood juga memiliki karyawan sebanyak 49.367 karyawan dan juga memiliki 1.200 kendaraan operasional. Lini bisnis Indofood terbagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu Customer Branded Product atau CBP, yang kedua Bogasari, yang ketiga Agribisnis, dan yang keempat distribusi. Yang pertama, Consumer Branded Product atau CBP, yang memproduksi dan mendistribusikan makanan ringan seperti Citato, Ciki, dan Jets, dan menghasilkan produk lainnya seperti penyedap makanan dan minuman kemasan. Yang kedua yaitu Bogasari, yang memproduksi berbagai macam tepung terigu untuk merek-merek terkemuka, termasuk merek Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Cakra Kembar. Yang ketiga yaitu Agribisnis, yang meliputi penelitian dan pengembangan, pemulihan bibit dan pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga memproduksi dan memasarkan produk minyak goreng dan margarin. Yang keempat yaitu distribusi. Grup Indofood memiliki jaringan distribusi paling luas di Indonesia, yang mendistribusikan sebagian produk untuk konsumennya dan anak-anak perusahaannya serta untuk pihak ketiga. Berikut merupakan foto produk dari PT Indofood. Yang kedua yaitu visi dan misi dari PT Indofood. Visi dari PT Indofood yaitu menjadi Total Food Solution Company atau menciptakan pilihan menjadi penyedia utama makanan dan konsumen produk bermerek terkemuka bagi konsumen di Indonesia dan juga di berbagai penjuru dunia. Sedangkan visi dari PT Indofood yaitu yang pertama, memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi yang dimiliki. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu terus meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dari PT Indofood. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang ataupun opportunities, dan threats atau ancaman. Keunggulan atau kekuatan dari PT Indofood yang pertama yaitu memiliki merek yang kuat dan populer di pasar makanan dan minuman. Hal ini terbukti bahwa nama merek dari PT Indofood sendiri mudah dikenali oleh konsumen seperti Indomie, Sarimi, Popmie, Indomilk, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu infrastruktur produksi yang luas dan canggih, karena berbagai proses produksi dari PT Indofood sendiri menggunakan tenaga mesin. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk melakukan inovasi produk dan menyesuaikan diri dengan tren pasar. Contohnya yaitu pada produk PT Indofood seperti Indomie atau mie instan mengeluarkan berbagai macam rasa seperti Indomie goreng matcha, Indomie goreng taro, Indomie goreng seblak hot gelato, dan sebagainya. Yang keempat yaitu jaringan distribusi ekspor yang kuat ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Artinya, produk-produk dari PT Indofood tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai negara seperti di Asia, Eropa, dan Amerika. Yang kelima yaitu keberhasilan dalam memperoleh sertifikat kualitas dan keamanan pangan. Terbukti bahwa PT Indofood sudah bersertifikat halal MUI. Yang keenam, jaringan penjualan yang luas melalui berbagai toko modern dan tradisional. Produk-produk dari PT Indofood sendiri tidak hanya diperjualbelikan di supermarket ataupun Indomaret, tapi juga di toko-toko kelantong. Dan yang terakhir yaitu keahlian dalam memanajemen merek dan pemasaran yang efektif. Seperti pada produk Indomie, PT Indofood memiliki jingle tersendiri, yaitu Indomie Seleraku. Kelemahan dari PT Indofood yang pertama yaitu rentan terhadap perubahan citra merek dan penurunan minat konsumen. Hal ini terjadi karena konsumen yang mudah bosan dan akhirnya beralih ke merek lain. Yang kedua yaitu tingkat persaingan yang tinggi di industri makanan dan minuman. Pesaing dari PT Indofood sendiri seperti PT Wing Surya yang sama-sama memproduksi mie instan, yaitu mie sedap. Kemudian ada perusahaan Lemonilo. Selain itu ada ada PT Ultra Jaya Milk yang sama-sama memproduksi susu, yaitu Ultra Milk. Yang ketiga, tidak semua produk memiliki penetrasi pasar yang tinggi. Artinya, tidak semua produk dari PT Indofood itu laku keras di pasaran. Yang keempat, tingginya biaya bahan baku dan fluktuasi harga komoditas. Dikarenakan bahan baku dari PT Indofood impor dari luar negeri. Yang kelima, tingkat biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Yang keenam, tidak memiliki kepemilikan atas sumber daya alam yang mendukung produksi. Dan yang ketujuh, terbatasnya pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi di dalam negeri. Peluang dari PT Indofood yang pertama yaitu peningkatan permintaan produk makanan dan minuman halal. Karena PT Indofood sudah bersertifikat halal MUI, yang akhirnya produk dari PT Indofood sendiri sudah bisa dinikmati oleh berbagai kalangan agama, terutama agama Islam. Yang kedua yaitu peningkatan popularitas makanan cepat saji dan makanan siap saji. Dikarenakan makanan instan sangat mudah dikonsumsi dan tidak menyita waktu yang cukup lama. Yang ketiga, peluang dalam bisnis penyediaan makanan dan minuman untuk sektor pariwisata. Di beberapa sektor pariwisata terdapat produk-produk dari PT Indofood seperti Popmie dan lain-lain. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital untuk strategi pemasaran. Seiring berkembangnya zaman, sangat mudah mempasarkan produk-produk agar dikenal oleh konsumen. Yang kelima, peluang dalam bisnis makanan dan minuman untuk segmen pasar anak-anak. PT Indofood tidak hanya menjangkau segmen pasar untuk orang dewasa saja, tapi juga anak-anak, yaitu pada produk Sun dan Pramina. Yang keenam, ada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, peluang ekspansi ke pasar internasional yang sedang berkembang. Hal ini terbukti bahwa produk-produk dari PT Indofood sudah diperjualbelikan di negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Ancaman dari PT Indofood yang pertama yaitu persaingan yang ketat dari perusahaan makanan dan minuman lokal maupun internasional.
Meskipun PT Indofood sudah ekspor produknya ke pasar internasional, bukan berarti semua kalangan atau semua masyarakat di sana menggunakan produk dari PT Indofood saja, tetapi juga ada produk-produk lokal. Yang kedua yaitu tingkat keinginan konsumen yang berubah dan penurunan minat pada produk tertentu. Hal ini dikarenakan konsumennya ingin hidup lebih sehat, yang akhirnya meninggalkan produk-produk instan. Karena produk-produk instan juga tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari. Yang ketiga, peningkatan harga bahan baku dan ketersediaan yang tidak stabil. Ketersediaan yang tidak stabil pada bahan baku juga akan mempengaruhi produksi dari PT Indofood itu sendiri. Yang keempat, ancaman terhadap citra merek akibat isu-isu lingkungan atau kualitas produk. Sekarang banyak sekali hoaks-hoaks dari kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab yang atas menamakan PT Indofood, sehingga sangat menjadi ancaman dari PT Indofood. Yang keenam, pembatasan impor dan kebijakan proteksi perdagangan. Dan yang terakhir yaitu bioteknologi dan inovasi produk dari pesaing yang dapat mengancam pangsa pasar. Yang keempat dan yang terakhir yaitu strategi PT Indofood. Strategi yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu integrasi vertikal yang merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis ataupun anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Hal ini terbukti bahwa PT Indofood memiliki lini bisnis seperti yang saya jabarkan di awal. Kemudian strategi yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu dengan diversifikasi pada portofolio produknya, yaitu dilakukannya diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya untuk meningkatkan pangsa pasar. Strategi diversifikasi adalah strategi dengan membuat produk yang berbeda namun bisa menggantikan atau melengkapi produk satu sama lain. Nah, contohnya seperti Popmie dan Indomie. Produk Popmie dan Indomie memiliki kemasan yang berbeda dan memiliki rasa yang berbeda pula. Kemudian, selain itu, strategi yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu dengan memperbanyak tenaga penjual, melakukan iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, dan meningkatkan publikasi. Strategi yang dilakukan oleh PT Indofood ini meraup penjualan sebesar 110,83 triliun pada 2022. Nah, penjualan ini tumbuh 12% dari periode 2021 sebesar 99,35 triliun. Demikianlah penjelasan PT Indofood dari saya. Apabila ada salah ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.